Back to my pawon, seumur hidup baru kali ini nyobain bikin resep ini dan kaget banget karena hasilnya banyak sekali. Jadi kalau untuk jualan hasilnya lebih banyak, untungnya lebih gede walaupun cuma dijual 500-an. Padahal cuma diaduk aja cara bikinnya, tapi kue kamir ini tuh bisa hasilin ratusan ribu setiap harinya buat jualan. Rasanya juga empuk, gurih, lembut dan juga wangi. Bikinnya mudah, hasilnya banyak, gurihnya jadi kesukaan semua orang. Yang mau tahu cara bikinnya nonton videonya sampai habis. Tapi sebelum lanjut silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Pertama kita bikin kulitnya dulu. Siapin 250 gram tepung terigu, 50 ml minyak, 125 ml air, dan setengah sendok teh garam. Sekarang masukin garam ke dalam tepung. Disusul 50 ml minyak goreng. Kalau udah, aduk pakai sumpit sampai berbulir. Kemudian tuang 125 ml air secara bertahap. Terus diaduk sampai rata. Dan tuangkan semua sisa air, kemudian uleni adonan sampai berubah jadi lebih mulus atau tercampur rata. Lanjut uleni adonan pakai tangan aja biar lebih mudah, dan pastikan udah cuci tangan sampai bersih. Uleni adonan sampai benar-benar tercampur rata atau teksturnya berubah jadi lebih mulus. Kurang lebih seperti ini. Kalau udah, pindahin adonan ke atas alas kerja seperti ini. Nanti ini akan kita bagi-bagi jadi beberapa adonan kecil-kecil. Sebelumnya ini aku potong-potong dulu. Bulatkan adonan yang udah dipotong-potong, masing-masing beratnya 30 gram. Kira-kira sebesar ini. Lakukan cara yang sama sampai selesai dan adonannya habis. Kalau udah, sekarang pindahin bulatan adonan kecil ke dalam mangkok yang bersih. Sekarang siramin minyak goreng, kira-kira cukup sampai merendam seluruh bagian adonan kulit. Kemudian diamkan selama 30 menit. Nah, untuk isiannya siapin setengah kilogram kentang, kupas dan cuci bersih, 2 butir telur ayam ukuran sedang, untuk seasoning lada, garam, dan kaldu bubuk, dan yang terakhir daun bawang dan seledri. Nah, airnya udah mendidih, sekarang rebus kentang yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih sampai matang atau sampai empuk, kurang lebih sekitar 15-18 menit. Tutup panci biar lebih cepat matang. Nah, ini setelah aku rebus sekitar 15 menit lebih, kentangnya udah mateng. Tadi udah aku cek tusuk, matikan api kompor, kemudian angkat kentang dan tiriskan airnya. Nah, ini tadi udah aku tiriskan, sekarang pindahin ke mangkok besar dan bersih. Kemudian tambahkan lada bubuk, garam, dan juga kaldu ayam bubuk. Terus kentangnya mau aku lumatin sampai halus. Kalau mau setengah halus juga boleh, sesuai selera aja. Nah, sekarang masukin telur, aku masukin satu persatu dulu, kemudian diaduk sampai rata. Kalau udah tercampur rata, masukin sisa telurnya. Di sini aku pakai 2 butir telur ukuran sedang. Nah, ini udah tercampur rata, dan untuk pelengkapnya di sini aku akan potong kecil-kecil 1 batang daun bawang karena ukurannya cukup besar. Ini aku belah jadi 2 dulu, baru diiris kecil-kecil seperti ini. Selain pakai daun bawang, di sini aku juga pakai 1 helai daun seledri. Semuanya udah dicuci bersih, kemudian diiris kecil-kecil seperti ini. Kalau udah, sekarang tinggal masukin aja ke adonan yang tadi, dan ini tinggal diaduk aja sampai tercampur rata. Bahan isiannya udah tercampur rata, sekarang disisihkan dulu, terus siapin untuk bahan kulitnya. Ambil 1 buah bahan kulit, kemudian gilas di atas alas kerja pakai rolling pin. Nah, bahan kulit ini tinggal digilas aja pakai rolling pin dengan dibiarkan bagian tengahnya tebal dan bagian sisinya tipis. Gilas memanjang atau boleh juga melebar, yang penting bagian tengahnya agak tebal tapi bagian sisinya tipis.
Selesai digilas, sekarang kasih isian masing-masing kulit 26 gram. Rapihkan dulu isian, baru dilipat kulitnya. Lipat dimulai dari bagian sisi kanan, kemudian rapihkan dan lakukan pelan-pelan aja karena ini kulitnya tipis banget. Nah, sekarang lipat lagi untuk bagian sisi kirinya. Kalau udah seperti ini, rapihkan lagi, kemudian lipat bagian atas dan bawahnya. Biar lebih rapi, bagian atas sini aku giles lagi pakai rolling pin, baru dilipat pelan-pelan. Nah, seperti ini hasilnya. Alhamdulillah lumayan rapi. Semuanya udah selesai dikasih isian dan ini bisa langsung digoreng. Hasilnya banyak dan juga gede-gede. Kemudian tuangin minyak goreng yang tadi dipakai untuk ngerendam bahan kulit. Kalau minyaknya udah panas, sekarang goreng martabak kentangnya sampai matang atau sampai berubah warna jadi coklat keemasan. Ini digoreng pakai api sedang cenderung kecil aja biar hasil kulitnya itu cantik dan juga warnanya merata. Nah, ini udah mateng, warnanya juga udah cantik banget, bisa langsung diangkat, kemudian tiriskan minyaknya. Selain warnanya cakep, hasilnya juga gede-gede banget. Ini makan satu biji aja pasti kenyang karena isiannya pakai kentang. Sekarang goreng semua sisa martabak kentangnya yang belum digoreng sampai matang. Selesai, semuanya udah digoreng dan ini udah mateng, langsung aja diangkat, kemudian tiriskan minyaknya. Yuk langsung aja kita lihat hasilnya. Ini kulitnya beneran garing banget, kalau dipotong dalamnya wangi banget. Paling cocok ini dimakan pakai saus encer seperti ini. Tinggal dicocolin aja seperti ini, rasanya gurih dan enak banget. Cocok juga dimakan pakai cabai rawit ya. Satu resep ini hasilnya 13 pieces dengan ukuran yang gemoy-gemoy banget. Untuk jualan ini bisa dikemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Aku pakai yang ukuran 7 x 15 cm. Nah, biar lebih menarik ini bisa dikasih label stiker seperti ini. Martabak kentangnya udah jadi, ini bisa dijual mulai 2.500-an per bungkus. Pertama-tama kita siapin semua bahan-bahan yang udah aku tulis di video. Ini dia yang bikin rasa kuenya nambah enak, yaitu tape singkong. Aku pakai 200 gram. Ini tinggal dilumatin aja sampai halus. Di sini aku pakai garpu. Kalau teman-teman nggak mager boleh juga pakai blender atau food chopper. Pokoknya halusin aja tape singkongnya sampai halus. Nah, seperti ini cukup. Sekarang masukin gula pasir. Untuk semua takaran bahan-bahan yang aku pakai di video ini udah aku tulis di awal tadi ya, atau teman-teman bisa juga cek di deskripsi video. Selanjutnya masukin juga 2 butir telur ayam ukuran sedang. Ini cuman pakai 2 butir telur ayam aja, nanti hasilnya banyak banget ya guys. Jadi cocok banget buat jualan karena modalnya dikit tapi hasilnya banyak. Untuk tepung terigunya di sini aku pakai yang pro sedang, terus tambahin juga santan peras. Jadi ini santannya aku peras dari kelapa murni. Nah, ini tinggal diaduk aja sampai tercampur rata. Harusnya di step ini raginya udah masuk ya guys, tapi karena aku lupa jadi aku masukin nanti aja. Setelah beberapa saat adonannya udah tercampur rata, ini tinggal kita masukin aja ragi instan yang tadi kelupaan belum dimasukin dan juga margarin yang udah dicairkan. Margarinnya di sini aku pakai sebanyak 60 gram. Ini tinggal diaduk lagi sampai tercampur rata. Aduk-aduk terus adonannya sampai benar-benar tercampur rata, kemudian didiamkan selama 1 jam. Adonan ini udah kecampur rata tapi teksturnya masih agak-agak berat gitu ya guys, makanya ini kita diemin dulu selama 1 jam. Tutup adonan terus cuekin aja selama 1 jam. Nah, ini dia adonannya yang udah kita cuekin selama 1 jam. Ini harus diaduk-aduk dulu untuk mengeluarkan gasnya. Adonannya udah berubah jadi lebih ringan teksturnya, jadi ini bisa langsung kita panggang. Panggangnya juga nggak perlu pakai oven nih guys, cukup pakai cetakan lubang 8 seperti ini. Jangan terlalu penuh karena ini bakalan ngembang, dan sebelumnya cetakan ini udah dipanasin pakai api sedang cenderung kecil.
Setelah adonan masuk, kecilkan api. Jadi apinya pakai yang kecil aja biar matangnya merata dan juga nggak gosong. Kalau cetakannya udah keisi semua, ini tinggal kita panggang aja setengah mateng. Ditutup pannya biar bagian atasnya cepet kering. Nah, ini udah lumayan kokoh. Sekarang aku mau tambahin topping kismis. Kalau teman-teman gak ada kismis, bisa di skip aja atau tanpa topping. Ini pun rasanya enak banget, apalagi kalau pakai topping. Selain rasanya yang nambah enak, tampilannya juga makin cantik kalau dipakein topping. Terus ini ditutup lagi, tunggu sampai kokoh. Nah, ini udah kokoh ya. Sekarang aku mau balik-balik kue kamirnya. Untuk cetakannya tadi nggak dioles apa-apa ya guys, polos aja langsung masukin adonan kue kamir. Balik-balik semua kue kamirnya terus dipanggang sampai matang. Sekilas mirip kue lumpur ya guys, tapi untuk rasa dan juga teksturnya ini berbeda dengan kue lumpur. Nah, semuanya udah dibalik-balik, ini tinggal ditunggu aja sampai matang. Nah, ini dia yang udah mateng, bisa langsung diangkat. Seriusan guys, ini tuh aromanya wangi banget. Kue kamir ini juga cocok banget buat menu sarapan ya guys, karena rasanya yang enak, aromanya wangi, jadi cocok banget buat temen ngeteh ataupun temen ngopi. Nah, karena masih ada sisa adonan, jadi ini aku selesaiin dulu. Masukin semuanya ke dalam cetakan, apinya kecil aja, jangan terlalu besar. Terus kalau udah setengah mateng, tinggal tambahin aja topping. Kemudian dipanggang aja sampai matang. Nah, ini dia yang udah matang. Jadi semuanya udah selesai dipanggang. Hasilnya seperti ini ya. Satu resep di video ini hasilnya banyak banget. Totalnya jadi 20 pieces cuma dari 200 gram tape singkong. Selezat ini modal per kuenya cuma 800 perak loh guys. Nah, jadi ini recommended banget buat nambah menu jualan teman-teman yang lagi cari ide untuk jualan. Biar lebih menarik dan juga higienis, di sini aku kemas pakai plastik OPP. Aku pakai ukuran 9 kali 12, ini pas banget ukurannya. Biar lebih menarik, tambahkan label stiker kekinian. Nah, seperti ini hasilnya setelah dikemas. Ini bisa kita titip di warung, jual di depan sekolah, ataupun titipin di tukang sayur. Harga jualnya mulai 1.500-an dan harga segitu tuh udah untung banget. Insya Allah ini bakalan jadi menu jualan yang laris. Karena udah penasaran, ini mau aku langsung cobain aja. Seriusan guys, ini aromanya enak banget, wangi. Kalau dibuka ini tuh empuk banget dan juga lembut, apalagi rasanya. Perpaduan antara tape singkong dan bahan-bahan yang lainnya itu enak banget seriusan. Teman-teman cobain juga resepnya ya. Langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama siapin semua bahan-bahan yang udah aku tulis di video. Tapi sebelum lanjut boleh di follow dulu ya guys. Nah, langkah pertama siapin wadah yang bersih. Kemudian masukin semua bahan-bahan. Yang pertama aku pakai 1 butir telur ayam, 2 helai daun bawang yang udah diiris tipis, dan untuk seasoningnya pakai garam, lada bubuk, gula, kemudian kaldu ayam bubuk, bawang putih yang udah dihalusin, saus tiram, kemudian yang spesial di sini aku pakai 50 gram udang cincang tapi ini opsional. Terakhir 100 gram tepung tapioka. Kalau semuanya udah masuk, ini tinggal diaduk aja sampai semua bahan kecampur rata. Adonannya jadi spesial karena tadi pakai sedikit udang ya guys. Setelah diaduk beberapa menit, semua bahan udah kecampur rata. Ini disisihin dulu aja. Sekarang kita masukin ke dalam pan 50 gram tepung beras, kemudian 150 gram tepung terigu, tambahin air 500 ml. Kalau udah, ini diaduk dulu sampai semua bahannya kecampur rata dan gak ada tepung yang bergerindil. Sekarang nyalakan api kompor, gunakan api sedang aja. Masak bahan biang ini sampai menggumpal sambil diaduk-aduk biar nggak gosong bagian bawahnya. Aduk-aduk terus sampai teksturnya menggumpal seperti ini. Kalau udah kayak gini bisa langsung diangkat ya guys, karena ini udah cukup. Panas-panas langsung masukin ke adonan yang pertama tadi, masukin semuanya terus tinggal diaduk aja sampai kecampur rata. Nah, jadi ternyata yang bikin hasilnya lembut banget itu biang ini ya guys. Jadi ini mirip banget sama yang dijual di abang-abang gerobakan gitu. Ini diaduk-aduk terus sampai semuanya kecampur rata.
Udah kecampur rata, ini bisa disisihin dulu, kemudian siapin kulitnya. Kemudian untuk kulitnya di sini aku pakai kulit pangsit serbaguna satu bungkus isi 50 lembar, kemudian dipotong jadi 4 bagian kayak gini. Jadi ini cuma dari satu bungkus kulit pangsit, nanti hasilnya banyak banget. Kalau teman-teman mau bikin yang ukurannya gede, kulit pangsitnya nggak perlu dipotong-potong ya, jadi satu lembar gini aja. Nah sekarang tinggal dikasih isian adonan yang tadi aja, masing-masing potongan. Ini aku isi kurang lebih 1 sendok teh peres. Ini tinggal diratain aja kayak gini, terus bagian ujungnya dicubit-cubit kayak gini. Nah hasilnya akan seperti ini, dan lakukan cara seperti ini sampai selesai. Ini mesti telaten ya, karena banyak banget hasilnya. Biar lebih cepat selesai, bisa juga sambil ngebentuk ini langsung digoreng, jadi nggak disimpan dulu ya. Nah ini aku isi-isiin dulu semuanya sampai selesai ya guys, kulit pangsitnya. Ini masih banyak banget sisanya, isiannya juga masih melimpah sekali nih. Aku pikir nggak akan sebanyak ini hasilnya guys, ternyata teman-teman bisa lihat ya, hasilnya banyak banget, bahkan sampai 2 loyang. Ini totalnya 200 pieces loh guys, cuma dari satu resep. Sekarang aku mau langsung goreng aja, tapi sebelumnya panasin dulu minyak goreng secukupnya. Aku pakai 1 kilogram ya guys. Nah minyak gorengnya udah panas, ini langsung aku goreng aja batagor dosnya sampai matang. Ini aku pakai api sedang. Sesekali diaduk-aduk supaya matangnya merata ke seluruh bagian. Seriusan guys, ini aromanya udah kecium lezat banget. Nah ini udah hampir matang, karena masih ada beberapa yang belum kecoklatan. Ini aku tekan dulu pakai saringan biar kerendam minyak. Nah udah mateng, langsung aja diangkat dan tirisin minyaknya. Hasilnya akan seperti ini. Ini unyu-unyu banget. Baru 1 kali gorengan hasilnya udah sebanyak ini ya guys. Ini tinggal ditirisin aja minyaknya, sisihin dulu. Nah ini aku goreng-goreng semuanya yang masih tersisa karena masih banyak banget. Biar semuanya kerendam minyak, ini aku tekan-tekan pakai saringan seperti ini. Jadi nanti matangnya merata dan warnanya bagus. Udah matang, ini langsung aja diangkat semuanya, terus ditirisin minyaknya. Nah seperti ini hasilnya ya, banyak banget. Nah ini dia hasilnya guys, batagor dos mininya udah mateng semuanya. Untuk total hasilnya dari satu resep ini jadi 200 pieces, ukurannya mungil, imut, apalagi rasanya. Yuk langsung aja kita cobain. Bentuknya 1 kali suap, jadi bikin ketagihan. Ini paling enak dicocol pakai saus encer seperti ini. Mantap sekali. Rasanya gurih banget, apalagi dipadukan dengan sausnya. Untuk cara bikin saus cocolannya aku udah pernah share di video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video ini ya. Aku taruh linknya di situ. Dijamin deh ini nggak akan cukup kalau cuma makan sebiji 2 biji. Apalagi ini tuh dalamnya lembut banget. 1 biji bisa dijual 500-an dan harga segitu udah untung banget ya guys. Teman-teman cobain juga ya. Nah sekian dulu untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat. Maaf atas segala kekurangannya, makasih banyak udah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.